الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat, keberkahan, kesehatan kepada kita semua, sehingga dengan kesehatan, keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu membimbing ke jalan yang lurus, yang mana setiap hari kita sholat fardhiyah maupun sholat nafilah selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ini di surat An-Nisa dijelaskan yang disebut yang telah mendapatkan nikmat itu ada 4 golongan. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tergolong bersama para nabi, para syuhada, para sholihin, para siddiqin, orang-orang yang jujur. Itulah pertemanan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang paling utama selain keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Salah satu yang paling besar adalah orang yang sedang mencari ilmu. Sampai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menjanjikan kepada kita semua ada 4 keutamaan ketika kita mencari ilmu, mengajarkan ilmu, kemudian kita duduk-duduk di sini adalah belajar tentang ilmu din, ilmu agama. Kata Rasulullah SAW, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah," dan tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, min buyutillah, di rumah-rumah Allah, yaitu masjid ini, Masjid Al-Hikmah. Ini bagian daripada rumah Allah Subhanahu. Tidaklah satu kaum yang berkumpul di masjid, di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, dan mereka membaca kitab Allah, berzikir dengan Al-Quran, membaca dengan Al-Quran, bukan hanya membacanya, wa tadarasunahu, dan mempelajari, menghayati, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, ila nazalat alaihim sakinah. Yang pertama, Allah akan berikan ketentraman dalam hatinya. Mungkin kalau ibu bapak ada di rumah nggak tentram, di situ ada sinetron, ada anak kecil yang merengek nangis, mungkin nambah juga beban dan sebagainya, mikirnya bagaimana besok. Tapi kalau di rumah Allah beda, aromanya itu beda, rasanya itu beda.
apalagi watadarasunahu, mempelajari, menghayati, mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran. Sakinah itu penting, Pak. Sakinah itu penting. Karena dalam pernikahan itu ada sakinah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana kalau dalam hati itu gemuruh terus? Di situ ada sifat kedongkolan. Kemudian ada bukan dongkol saja, kecemburuan, kecurigaan. Kemudian ada istilah buruk sangka. Kalau nggak sakinah, kalau nggak tentram. Makanya orang yang seperti ini adalah dijamin oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, sakinah dalam hatinya, tentram, nyaman, tenang hatinya. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa ghasyiyatuhumul rahmah, akan selalu disirami oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rahmat, diberikan rahmat kepada kita. Kalau bukan rahmat Allah, rahmat siapa Pak kira-kira? Rahmat itu mulai pertolongan Allah, mulai keberkahan, mulai kesehatan. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menitipkan kasih sayang kepada hamba-Nya. Kasih sayang kita terhadap keluarga mungkin ada batasnya, kena bosan. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosan. Makanya bapak-bapak yang duduk di sini, ibu-ibu yang duduk di sini akan selalu disirami oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain tentram, nyaman, tenang hatinya, akan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, Pak jamaah rahimahullah, wa haqqatuhumul malaikah, akan dikelilingi malaikat. Kita ada malaikat. Di sini ada malaikat, cuman biar dibuka saja hijabnya. Kita ini dikelilingi oleh malaikat. Sehingga malaikat itu wadakallahu fiman indah. Allah akan menyebut nama si fulan. Yang ada di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan duduknya di sini, si fulan musuh ngajinya, si fulan. Disebut nama. Jadi ada slogan apa arti sebuah nama? Tidak jemaah Allah. Karena Allah itu mempunyai walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Maka berdoalah, memohonlah dengan nama-nama tersebut. Pak Ahmad hari ini ngaji, dapat ketentraman, dapat rahmat. Kemudian dapat apa lagi? Dikelilingi para malaikat, didoakan malaikat. Para malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Pak Muhammad berikan keberkahan, berikan rahmat, berikan ketenangan. Disebut-sebut, Pak. Nama kita itu akan sampai pada sana. Meskipun dialek kita bukan di surga itu adalah bukan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bukan, tapi bahasa Quran semua. Meskipun kita tidak paham, tidak ngerti, tidak bisa bahasa Arab. Tadi disebut Pak Muhammad pernah ngaji di Masjid Al-Hikmah, jamnya sekian, kemudian sampai sekian, ustaznya siapa, semuanya teman-temannya siapa ini, semua. 4 keutamaan Pak bagi orang yang sedang mendalami ilmu, yang sedang belajar ilmu ini. Meskipun kata Imam An-Nawawi, maaf ya, nyender sambil ngorok nggak apa-apa, masih mendapatkan dibanding di rumah, Pak. Kata orang Sunda, nunutan, ngantuk, nggak tahan Ustaz saya, nyender aja. Gak apa-apa, tiba-tiba sudah disunat mimpi. Gak apa-apa, Pak.
Karena duduk di sini adalah sudah mendapatkan tempat keutamaan, mendapatkan ketentraman. Saking tentramnya sampai mimpi di surga, Pak. Saking tenangnya. Baik jamaah rahimahullah. Saya diamanahi untuk setiap hari Selasa, apakah tentatif atau ya, tapi di layarnya itu setiap hari Selasa. Insyaallah mudah-mudahan konfirmasi awal, konfirmasi lagi ya, konfirmasi awal setiap hari Selasa. Membahas tentang namanya satu kitab klasik para ulama yang masyhur dari madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nama kitabnya itu adalah At-Tibyaan fi Adabi wa Hamlatul Quran. Penjelasan tentang adab-adab dan menghafal Al-Quran dan membacanya Al-Quran, mempelajarinya Al-Quran. Itu Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi, beliau itu nama aslinya itu nama panjangnya karena ada kunyah namanya Abu Zakaria bin Syaraf, kemudian bin Mari bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Damiski atau Ad-Dimiski, orang Damaskus. Beliau itu lahir sekitar 163 Hijriah. Wafat beliau itu sekitar 176 Hijriah. Hampir 45 tahun beliau. Tapi karya beliau itu banyak. Sekitar 41 sampai 42 karya beliau. Yang paling masyhur di kalangan kaum muslimin adalah kitab namanya Riyadhus Shalihin. Kemudian menjadikan kurikulum di pesantren-pesantren, kitab namanya Arba'in An-Nawawi. Arba'in itu 40, padahal isinya 42 hadis. Itu Imam An-Nawawi. Beliau orang soleh. Beliau juga faqih dalam fikih, faqih, hafal hadis. Kemudian beliau juga hafal Al-Quran umur 9 tahun. Jawab Allah. Itu Imam An-Nawawi. Itu sekelumit tentang masalah biografi beliau. Jamaah rahimahumullah. Kitab ini membahas tentang pentingnya atau urgensi ahamnya itu liqiraatil Quran. Betapa pentingnya membaca Quran, betapa pentingnya mempelajari Al-Quran, betapa pentingnya menghayati, mentadabbur sekaligus mengimplementasikan Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu Imam An-Nawawi, Pak. Luar biasa. Yang pertama, kata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyaan ini dimulai dari ayat surat namanya surat Fatir ayat 35. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaqihim ujurahum yayar wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, itu Al-Quran. Nah ini penting. Membaca kitab Allah ada redaksi Iqra, ada redaksi Yasin. Bagaimana perbedaan antara qiraah dengan Yasin? Kalau qiraah hanya membacanya saja sudah mendapatkan pahala, baru membacanya. Tapi kalau Yasin ada 3 unsur. Menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang pertama kata Yasin
Yang pertama, membaca Al-Quran harus dibarengi dengan ilmu. Ilmu membaca Al-Quran apa disebut fashatul Quran, meliputi tajwidul Quran, tajwidnya, makharijul hurufnya, dan sifat hurufnya. Ini penting, Pak. Sangat penting. Karena Al-Quran ini berbeda dengan bahasa Arab yang lain. Kalau Bapak membaca Al-Quran satu huruf saja, itu dijamin satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Coba perhatikan hadis dari Abu Hurairah. Man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillah dari Al-Quran, falahu hasanatun, baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan tersebut akan dilipatkan jadi 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, la aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Baca alif lam mim saja yang termasuk huruf fawatihus suwar yang diletakkan di pemula surat, alif lam mim, itu sudah 3 huruf, Pak. 3 huruf dikalikan ke 10 kebaikan, berarti sudah 30 kebaikan. Membaca alif lam mim saja tidak sia-sia, sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bayangin, Pak, itu Al-Quran. Kalau bapak-bapak membaca hadis Muslim, Bukhari Muslim, Fathul Bari 36 jilid yang dikarang oleh namanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, pokoknya dibulat-balik baca kitab hadis, tidak ada yang sumber dalil yang menunjukkan satu huruf dalam hadis itu dibalas dengan 10 kebaikan, tidak. Yang ada pahalanya 10 kali lipat itu adalah membaca Al-Quran. Subhanallah. Ketika saya berhaji waktu itu ya Pak Haji Kurkon, saya menemukan, bukan menemukan, ini disebut liyashhadu manafi'a. Inti haji itu adalah, selain haji mabrur itu ada 2. Al-haji mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Ma huwa al-mabrur? Haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Ma hajjul mabrur? Apa itu haji mabrur? Ada 2, Pak. Aqsus salam wa iqam ta'am. Sebarkan salam. Akhlak di sini, Pak. Karena pembentukan haji itu adalah membentuk karakteristik, budi pekerti, akhlak yang tadinya sebelum haji jelek, buruk, setelah haji lebih baik. Aksesal, wali kamu to'an, tidak menit. Apa menit? Kata orang Sunda, menit, korek, mereket, cat jahe, berbentuk kasihan, apa lagi? Kalau kita bakhil, bakhil kan? Maka sebut bakhil itu bangsa. Selain itu adalah liyashhadu manafi'ahum, saksikanlah oleh para haji. Orang yang haji, coba saksikan di sana itu mendapatkan apa kira-kira selama berhaji. Maaf saya berdiri dulu ya. Ketika saya oh ini ya, nggak apa-apa. Ketika itu mengambil manfaat tentang ibadah haji, kalau ritualnya malah saja dia. Selain itu Allah mengatakan atau menjelaskan tentang liyashhadu manafi'a. Saksikan apa yang manfaat di sana itu apa ya? Karena kita berjubel dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berwarna kulit. Ada di situ di satu titik, Pak.
karakter yang baik, harus ada action haji ini, supaya tidak ada kesan Pak Haji gelar haji gitu. Tapi actionnya apa? Liyashhadu manafi'. Ketika ada orang Afrika bawa cerek, teko ya, orang sana itu teko, kemudian bawa gelas aqua satu plastik itu, tiba-tiba melangkahi pundak saya. Di depannya itu ada kakek-kakek yang sedang baca Quran. Dan orang Indonesia biasanya dia duduknya, lututnya dipegang gini, pelengkap, baca Quran enggak? Di kiri juga kayak kosong. Kebanyakan begitu, karena aneh, asik. Melihat orang, karakter orang itu berbeda-beda. Makanya harus lapang dada ke sana. Harus logo karena berbeda tabiatnya, karakternya berbeda. Ada yang nginjak kepala juga, lagi sholat dilacangin aja. Nah, ketika anak muda ini membawa teko cerek, di dalamnya adalah air zam-zam. Al-zam-zam masyhur. Zam-zam itu tergantung niat si peminumnya. Kalau niatnya mau cerdas, mau sembuh, itu zam-zam. Kemudian dia melangkahi pundak saya, Pak. Apa yang terjadi? Ini tentang liyashhadu manafi'. Dia itu kemudian dituangilah itu air yang dari teko itu, kemudian diberikanlah kepada kakek-kakek yang sedang membaca Al-Quran. Sudah menemukan di masjid ini orang yang sedang baca Quran atau orang yang musafir disediakan air, kemudian diberikan kepada musafir? Kan belum. Di masjid saya belum seperti itu. Saya praktekkan. Karena ini implementasi haji mabrur. Liyashhadu manafi'ahu. Nah, Pak. Kemudian orang tersebut, kakek-kakek itu sedang baca Quran, diberi minum oleh dia sedang baca Quran, maka pahala baca Quran dia ini akan estafet mengalir kepada orang yang memberikan kasih minum atau kasih. Estafet pahala. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Kalau orang kita, kalau Indonesia, Quran berjejer itu nggak ngambil, Pak. Malah dia ambil di tasnya, nyimpen Al-Quran yang di Indonesia. Bukan bukan menyepelekan Al-Mushaf di Indonesia. Di sana itu mewakafkan Al-Quran, Pak. Dan berbeda tentang wakaf dan ibtidanya. Kualitas cover dan kertasnya di sana itu akan singkirkan, Pak. Kan mau wakaf di Masjidil Haram, gitu ya. Lucu juga orang Indonesia. Nggak apa-apa wakaf besar, tapi disingkirkan karena sudah ada. Dari lazna dari Maqam itu dari raja itu sudah ada. Nah, gitu. Itu juga baik. Alangkah baiknya mewakafkan Al-Quran ini disimpan di Masjid Al-Imam satu aja. Ketika kita mewakafkan Al-Quran satu eksemplar saja di masjid ini, kemudian Quran kita itu yang diwakafkan sampai lancar, harus bahagia kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Lancar berarti saya ganti-ganti, karena lancarnya itu bukan dikusut-kusut, tapi dibaca orang. Kalau dibaca orang satu huruf diberikan 10 kebaikan. Yang membacanya sampai khotam, sampai hakamannya hilang dan sebagainya. Berapa huruf, Pak, yang dibaca oleh dia? Dan berapa pahala yang mengalir, pahala estafet kepada muwakil. Luar biasa, Pak. Maka ketika Imam Al-Qurtubi, Imam Malik, Pak, dan Imam Al-Qurtubi sama riwayatnya, kasusnya berbeda tapi sama. Ketika ada
Khatibnya sedang ke masjid, memanggil imam Ali. Wahai sang imam, ini sudah siang, apakah kau tidak lapar? Tidak haus? Kata Imam Ali, aku lapar dan aku merasakan haus ketika aku berhenti baca Quran. Ada tidak? Al-Quran itu kan pedoman hidup, penyelamat dari transit pertama di kubur. Wabil Qur'ani mu'insa. Kemudian Quran yang dibaca oleh kita ketika kita masuk surga, Quran itulah yang dibaca akan ngomong, akan memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran itu akan datang di yaumul qiyamah dan memberikan pertolongan bagi si pembacanya. Bukan hanya Quran itu dipakai testimoni, bukan hanya pajangan. Maka Bapak jangan merasakan merasakan bangga ketika Quran itu. Alhamdulillah, Quran saya itu udah berapa tahun, 20 tahun masih utuh. Sedih Pak harusnya Pak. Kenapa utuh? Kenapa utuh Pak? Coba Bapak mengolah gimana? Kenapa utuh? Alhamdulillah, mukena saya sampai ganti-ganti dari mulai akhir balik sampai saya meninggal. Ini penting Pak, karena Al-Quran sebagai imam, ukuran hidup seseorang selamat dan enggaknya dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran itu wahyu Allah SWT. Meskipun Al-Quran ini tidak ada di permukaan bumi, entah dibakar atau kena reruntuhan dan sebagainya, Allah SWT akan menjaganya. Ada kaderisasi penghafal Al-Quran yang disebut Ahlul Quran. Makanya di Palestina itu Pak, yang dikorbankan oleh Zion Israel itu adalah anak kecil. Karena bibit 5 tahun sudah hafal Quran. Kalau kita 50 tahun baru belajar Quran. Kalau kita ya beda kan? Di Palestina itu yang dikorbankan, yang ditembaki itu adalah anak-anak yang sudah tumbuh sebagai generasi rohani, generasi Quran. Padahal dalam peperangan tidak boleh ada aturan-aturan main peperangan. Kakek-kakek, hewan-hewanan, pohon-pohonan, rumah semuanya, anak kecil, perempuan tidak boleh, kena senapan tidak boleh. Kalau kena, maka akan dijadikan hukum kisos, akan diadili karena beda sasaran, salah sasaran. Itu Al-Quran, bukan pajangan. Nah, tidak mesti Al-Quran itu khotam 1 malam, Pak. Saya punya kebiasaan menyampaikan kepada jamaah ketika saya sampai ke jamaah teori atau metodologi cara membaca Al-Quran dan tidak bisa memberatkan atau tidak akan memberatkan kepada si pembaca. Ukuran Al-Quran sama itu 10 lembar itu 1 juz. 1 juz itu dibagi 5 waktu. Maqoblah pada asar, qobla asar, pada maghrib, qobla maghrib, pada isya, qobla isya, pada subuh atau qobla subuh. Silakan. Yang jelas 1 waktu itu adalah 2 lembar. Kira-kira berat nggak Pak? Berat nggak ini? Kalau 1 waktu, umpamanya di pada isya, pulang ke rumah 2 lembar, sebelum subuh atau setelah subuh 2 lembar, 5 waktu dikatakan kedua 10 lembar. 1 hari kita sudah menyelesaikan membaca Al-Quran 1 juz. Kalau 30 hari khotam sebulan sekali Pak. Aduh, usah berat. Enggak berat, coba dulu Pak. Dicoba. Kenapa kita termotivasi dengan Ramadan 10
Jadilah hamba-hamba Allah yang taat dan jangan jadi hamba-hamba Ramadan. Kalau jadi hamba-hamba Ramadan, lepas semuanya. Padahal kita sudah diikat di Ramadan itu dari segi bacaan dan menghatamkan Al-Quran itu kita tidak putus. Mungkin satu kali dalam 1 bulan, mungkin 2 kali dalam Ramadan, mungkin ada yang 3 kali. Tapi kenapa kita itu setelah Ramadan itu putus semuanya? Sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Al-Qamar, "Wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankaza." Nah, ini Pak, tentang amal yang lepas. Janganlah kalian seperti seorang perempuan tukang tenun. Ketika dia sudah selesai menenunnya, menganyamnya, sudah kuat, ternyata min ba'di quwwatin ankaza, dia itu dicerai-beraikan kembali. Apakah kita ridho dan rela bercerai-berai amalan selama Ramadan? Padahal kita dibina di Ramadan itu, meskipun kita ngantuk, capek, lelah dan sampai harus datang tidak, karena amalan Ramadan. Kata Imam Syafi'i, amalan Ramadan itu sampai ke amalan Ramadan yang akan datang. Karena para sahabat itu 6 bulan per semester itu 6 bulan para sahabat itu memohon kepada Rasulullah, ya Allah, Allahumma barik lana Ramadan. Sampaikan kepada Allah, ya. Karena Ramadan itu masih melekat, masih tersibuk dirinya dengan Ramadan, masih ada asar Ramadan, bekas Ramadan. Apa hasil Ramadan? Di bulan-bulan yang lainnya kan harus dilakukan juga. Mungkin tidak setara amal kita, ibadah kita di Ramadan begitu melejit. Di luar Ramadan mungkin pertahankan itu lebih cakep, lebih bagus daripada seperti perempuan tukang tenun yang sudah kuat tenunannya dicerai, diurai kembali. Diurai soal berjamaahnya di Ramadan sering, lepas Ramadan bulan depan. Di Ramadan mengkhotamkan Al-Quran mungkin paling tidak 1 kali. Di luar Ramadan jangankan mengkhotamkan, memegangnya, menyentuh Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan hidup dan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat sebagai hukum yang pasti, yang tidak bisa diganggu-gugat, karena itu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Itu Al-Quran. Bayangin Pak, kalau ijazah Al-Quran tentang mukjizat Al-Quran, karena basic saya di ulumul Quran Pak, harus disampaikan. Kembali lagi Pak, Imam Malik baru merasakan lapar dan haus ketika berhenti baca Quran. Bagaimana dengan kita? Haus kan harus ada minum, lapar dan harus makan. Berbeda dengan imannya Imam Malik yang mengarang kitab Al-Muwatta, kitab pertama sebelum hadis-hadis yang lain. Pertama itu ada kitab Al-Muwatta wajib Imam Malik. Pernah Imam Syafi'i berguru ke Imam Malik? Atau sebaliknya, Imam Malik dan Imam Syafi'i pernah berguru pada Al-Waqi dan lain sebagainya. Jawab ya. Setidaknya saya kasih yang tadi sebagai motivasi bagi kita. Jangan sampai hilang semuanya hasil Ramadan. Jangan sampai. Sekarang masih harus ada. Harus ada. Kunu robanihi walataku romadonihi, kata para ulama. Baiklah, bagaimana kiat supaya kita selalu beradaptasi, berinteraksi dengan Al-Quran, sekaligus membaca, menghayati, mentadabur dan mengamalkan.
Inilah kitab ini sebagai motivasi dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Bisa kita praktekkan Pak? 2 lembar satu waktu. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah Pak, yang keras Pak. Biar dicatat, karena kan malaikat berkerumun Pak, mencatat kebaikan. Sakinah sudah ada. Kan pada senyum Pak, ini sakinah ada Pak. Insya Allah Pak. Coba Pak di rumah ini. Saya ngajari 70 tahun di DKS di sini, pensiunan DKS. Pak Ustaz, jangankan 1 kali sebulan, saya udah 2 kali sampai 3 kali sebulan. Bayangin Pak, 70 tahun. Yang umurnya itu sudah diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. 70 tahun, sebulan sekali menghafalkan Al-Quran 2-3 kali. Awalnya berat 1 kali Pak. Setelah saya berikan metode ini, Pak Ustaz, saya satu waktu subuh saya bisa 10 lembar. 1 juz seperti itu. Pada subuh, selain sholat subuhnya, selain sholat duhanya, sekitar sampai jam 9 Pak Ustaz. Karena masih udah Pak, wajar-wajar saya dapat 1 juz. Ini Al-Quran itu bukan untuk para pensiunan saja, tapi pensiunan lebih menguasai, lebih mendapatkan nilai pahala Al-Quran karena waktunya banyak. Maaf ya, saya bukan berarti ini ada pensiunan. Di situ bikin kandang burung, kemudian dipasang kursi. Dia begini sambil nyanyi, terus teman-temannya gaple semua. Inilah amalan estafet bagi keturunan kita. Coba Bapak, karena sikap kita itu diperhatikan oleh keturunan kita. Apakah istri kita tidak memperhatikan gerak-gerik kita, keseharian kita? Memperhatikan. Apakah anak-anak kita juga tidak memperhatikan orang tuanya? Memperhatikan sangat. Dan tentunya kedua orang tua sangat memperhatikan anak-anak. Karena begitu dasar media sosial, sehingga bisa melelehkan Al-Quran. Sampai ada slogan, bangun tidur itu bukan membaca Alhamdulillahilladzi ahyana wa amatana wa yusyrik, tapi buka ini HP dulu. Itu belum cuci muka, belum apa. Ada yang gitu? Ada nggak bangun tidur langsung ke HP? Pasti ada ya. Kalau di sini memang syaitan ya Pak, tapi di sini ada nilai positif dan negatifnya. Positifnya banyak, tergantung kitanya. Dia memegang HP, seperti pisau 2 sisi, ketajaman pisau 2 sisi ketajaman. Kalau tidak bisa menggunakannya, bisa menyembelih leher sendiri. Kasus perceraian gara-gara ini Pak. Demi Allah saya sebagai hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya, saya diminta untuk jadi saksi di keluarga, di kampung saya, keluarga masyarakat. Karena waktu itu saya menghadir jadi saksinya KTP saya, akhirnya saya pulang. Penceraian di kampung itu gara-gara ini. Ada yang nomor yang tidak dikenal, muncullah fotonya, kemudian dilihat, cakep juga daripada suami saya, cakep juga daripada istri saya. Akhirnya syaitan itu di tengah-tengah. Silahkan berkomunikasi terus, berkomunikasi. Ketahuan sama istrinya, ketahuan sama suaminya, terjadilah perceraian. Gara-gara HP. Perzinahan, anaknya bawah umur ini SD, SMP,
SMP satu sekolah di mana tuh kan ada Pak buktinya, fakta dan peradaban yang sudah ada Pak. Satu sekolah hamil ini, pembunuhan orang tua, pembunuhan anak ini. Makanya ini hati-hati dengan ini. Anak berdegong kata orang Sunda, anak itu ngakal karena ini. Terus aja sampai berjam-jam nonton kesenangannya dari mulai anak belita. Sekarang kan anak bayi itu nangis. Kira-kira dulu itu saya ingat waktu emak saya ketika saya nangis, saya masih ingat tuh karena saya waktu itu SD kelas 1 saya nangis, diberikanlah uang 15 perak. Wajib uang dulu 15 perak, 10 perak, 25 perak kan itu udah perak. Kalau ini saya enggak perak. Kalau anak sekarang Pak, baik-baik. Nangis itu apa? Ninan. Betul nggak Pak kira-kira? Bukalah YouTube kesenangan sampai berjam-jam. Sampai ada secara penelitian sangat drastis tentang masalah penyakit mata anak di bawah umur karena matanya mantul terus gegabah sampai ada yang yang tidak bisa melihat. Anak nangis itu bukan diberikan makanan, itu Pak dari apa? Baik, ya mari kita. Nah, jadi kembali lagi. Sekarang karena umur kita itu sebentar lagi Pak sudah mau maghrib. Kata Imam An-Nawawi, umur kita itu yang 45, yang 55, yang 65, yang 70 sedang menunggu waktu maghrib. Al-umar ummati istina wa sab'ina. Umur umatku itu tidak terlepas 60 sampai 70 tahun. Andaikan lolos dari 70 tahun itu sebagai apa? Bonus bagi. Tapi kan jarang ratusan tahun. Berbeda dengan dulu orang tua dulu. Karena kita waktu umur ini adalah menunggu waktu maghrib, apa yang harus dipersiapkan? Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dimuat dalam kitab An-Nawawi. Sebaik-baik Anda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tuh Pak, manfaatkan. Mudah-mudahan bermanfaat dalam masa ini. Nanti insya Allah setelah ini sedikit lagi satu hadis dari Allah. Bagaimana korelasi antara Al-Quran dengan kehidupan kita sehari. Insya Allah. Wallahu a'lam. Tafadhal masyaallah wa masyaallah. Ada dari jemaah yang Allah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita kaum muslimin. Kata beliau, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahir." Orang yang membaca Al-Quran dia mahir dalam membacanya, maka jaminan dari Rasulullah SAW ma'asaqatil kiramil bararah, dia akan bersama orang-orang yang mulia, dari makhluk yang termulia, dari malaikat, para malaikat dan makhluk yang mulia di bumi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salih. Bayangkan orang yang mahir baca Quran akan disertakan bergabung dengan orang-orang yang mulia. Tipe yang kedua, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa wa yatatakamu fihi wa huwa 'alaihi syaqqun
lahu ajran. Tipe yang kedua. Ada tipe yang kedua, orang yang baca Quran itu terbata-bata. Yang kedua, syakun, sulit, susah. Jangan khawatir, kata Rasulullah SAW, karena terbata-bata dengan susahnya membaca Al-Quran, lahu ajroni, diberikan 2 pahala. Bayangin Pak, Bapak terus saja membaca Al-Quran meskipun terbata-bata, meskipun susah. Jangan ada slogan, saya takut dosa Ustaz kalau baca Quran, kan belum bisa. Ini hadis. Karena terbata-bata, karena sulit membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri jaminan 2 pahala. Nah, hilangkan Pak yang doktrin-doktrin, yang slogan-slogan, kamu jangan baca Quran, kan belum bisa baca juga. Bukan begitu. Baca Quran sambil belajar ilmu Al-Quran. Terbata-bata dan sulit akan mendapatkan 2 pahala. Jangan sampai ada slogan, harapan kita itu bukan harapan yang memotivasi untuk semangat baca Quran. Takut salah saya sampai seumur hidup tidak pernah baca Quran karena ketakutan salah. Di sini wayat tamu terbata-bata, wasyaqqahu dan sulit membacanya, lahu ajroni, bagi dia 2 pahala. Tapi insyaallah ya Al-Hikmah ada tahsin Quran atau tajwid Quran. Terus Bapak semuanya belajar Al-Quran, bacanya jangan sampai malu sama teman-teman di kanan kiri, jangan bacanya sampai hayat kita lepas Pak. Meskipun baca Quran kita tidak mahir, terbata-bata, terus bawa Quran sampai cepat Quran itu, karena dibaca, karena dipelajari, karena dihayati, ditadaburi, diamalkan. Nah gitu Pak. Insyaallah taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan untuk waktu berikutnya kita akan mendengarkan kitab Al-Hikmah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi jamaah sekalian, khususnya untuk diri saya pribadi, dan mudah-mudahan manfaat bagi keluarga kita. Metode yang tadi menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 juz 10 lembar dibagi dengan 5 waktu, silahkan dicoba dulu ya. Dicoba dulu. Insyaallah nanti lakukan ketika saya kesini atau nanti saya cek dan bagi Quran. Saya sudah bukan orang lain, saya sudah keluarga, maaf bukan berarti saya sombong. Saya dulu kan harus ke keluarga. Nah kamu, kalau nggak ada yang baca Quran, saya tegur. Saya tegur karena Al-Quran ini sebaik-baiknya dikir, segede-gedenya pahala, sebesar-besarnya pahala. 1 huruf banding 10 kebaikan. Adalah Allah yang membaca lain. Kita tutup dengan waktu majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.